Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News, kanal TV Anak Bangsa. Baru-baru ini Presiden Jokowi mengkritik kabinetnya sendiri soal komunikasi publik yang buruk yang dilakukan oleh timnya terkait masalah Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi juga sebetulnya ada banyak hal lain yang kurang tepat atau kurang baik dikomunikasikan oleh pemerintah kepada publik. Sehingga terjadi banyak kontroversi, hal-hal yang tidak perlu, isu-isu hoax dan sebagainya, pelintiran-pelintiran sana-sini. Memang tidak mudah melakukan komunikasi, pesan yang di benak kita sampai kepada pesan di benak publik dalam pemahaman yang sama. Ada banyak interupsi, banyak sekali kepentingan yang bisa membelokkan makna dan artinya. Nah, bersama saya sudah ada Rudy Eskamri, kita berbincang sedikit mengenai buruknya komunikasi publik kabinet saat ini. Apa yang menjadi penyebabnya dan apa implikasi sosial politiknya. Mas Rudy, Pak Jokowi mengkritik kabinetnya sendiri nih kali ini soal komunikasi publik. Sebetulnya masalah komunikasi publik pemerintah itu sudah berkali-kali kita ingatkan bahwa selama pemerintahan Presiden Jokowi, khususnya pada periode kedua ini memang strategi komunikasinya itu sangat buruk. Gitu. Iya. Padahal infrastruktur untuk mengatur itu sudah ada. Kalau kita menelisik lebih detail tugas dari KSP, salah satunya adalah dia merancang strategi komunikasi publik untuk istana. Dalam ini presiden gitu ya. Saya tidak tahu kenapa tidak berjalan dengan efektif itu. Atau mungkin karena juru bicara presiden yang tim komunikasi itu tidak di bawah KSP atau mungkin bagaimana. Ini menurut saya harus ada pembenahan secara internal di istana. Strukturnya dulu begitu ya? Ya, supaya koordinasinya gampang gitu. Kelemahan mendasar kita itu kan kalau satu unit kerja ditempatkan di kementerian berbeda atau lembaga berbeda kan yang paling buruk kan di koordinasi dan komunikasinya ini. Ini yang paling buruk sehingga tidak efektif dan menurut saya sudah saatnya Presiden dalam hal ini menata ulang ya tim komunikasi publik beliau itu di sekitar beliau ini harus di satu pintu, satu lembaga yang menangani mulai dari rancangan strategi sampai pada eksekusinya gitu loh. Nah ini juru bicara Presiden yang menjadi ujung tombak dari komunikasi Presiden ini tidak di bawah KSP ini. Nah, KSP kan mau merancang strategi dapurnya lah begitu ya. Pertanyaannya ini hasil olahan dari KSP ini sudah ada atau belum? Sampai sekarang nggak ada kabar beritanya nih. Kalaupun sudah ada, itu terdeliver nggak ke tim komunikasi presiden yang untuk mengeksekusi? Nah, ini kita kan belum tahu nih. Tapi menurut saya, karena analisis saya adalah karena ini dua kelompok kerja ini berbeda di kelembagaan, ini di bawah Mensesnek, ini di bawah KSP. Saya potong sedikit Mas Rudy. Persoalannya kan ini sudah 6 tahun. Jadi bukan satu hal yang baru bagi Presiden Jokowi untuk mengelola tim komunikasinya. Jadi ada strukturnya, organisasinya, juga ada strateginya yang dirancang, juga ada pesannya yang mau disampaikan apa saja. Ya, gini Mas Andri. Gimana ini koordinasinya? 5 tahun pertama, pusat komunikasi istana itu ke Pak Jokowi pribadi. Selama ini kan Pak Jokowi yang menghandle semua gitu. Jadi spotlight langsung Pak Jokowi dan kelihatannya Pak Jokowi juga menikmati itu. Langsung komunikasi dengan publik gitu. Jadi tidak dirancang kayak zaman Pak SBY dulu. Ada tim komunikasi waktu itu ada Andi Malarangeng, ada Julian Pasa masuk di situ ya. Ini tidak. Pak Jokowi bisa langsung masuk di situ. Ya. Pada saat jubirnya waktu itu Johan Budi, ini mungkin bisa agak sedikit teratasi lah komunikasi koordinasi antar ini. Tapi setelah sekarang ini Pak Baliut ini istilahnya ini kan, nggak karu-karuan ini. Nah ini satu hal yang harus diingat Mas Andri bahwa saran saja kepada tim komunikasi presiden bahwa dalam politik gitu ya, dalam politik itu berlaku strategi komunikasi pertahanan terbaik adalah menyerang. Itu yang terjadi. Ya. Artinya sampaikan saja dulu, nggak usah menunggu. Nah, ini yang terjadi sekarang ini tim komunikasi dari pemerintah itu seperti pemadam kebakaran gitu. Jadi
ada kebakaran di situ, terus kita disiram. Jadi tidak terkoordinasi dan sifatnya sporadis ya. Makanya dalam berbagai kesempatan, satu tentang virus corona, pandemi, itu pun juga berganti-ganti kan, ya tim komunikasinya. Terus kemudian yang kedua, yang paling parah ini adalah di saat Omnibus Law ini. Omnibus Law ya. Ini sama sekali pemerintah ini tidak merespon terhadap serangan yang begitu masif gitu kan ya. Ini dan mereka ini menurut saya salah satunya adalah di samping tidak mempunyai strategi yang komprehensif, mereka juga tidak memanfaatkan resources teknologi yang ada gitu loh. Oh. Di teknologi kita itu kan ada media sosial kan ada, bukan hanya Twitter, bukan hanya Instagram. Di WA juga ada gitu ya. WA Group itu kan lebih masif di WA Group justru kan. Ini yang kurang dimasukin oleh tim komunikasi presiden dan sifatnya itu hanya bertahan gitu loh. Jadi menyerang bertahan. Jadi kayak kemarin Pak Muldoko bilang ya memang benar, lucu juga sebetulnya statement ini keluar dari seorang kepala KSP gitu ya. Padahal beliau sendiri yang punya tanggung jawab untuk merancang itu. Bertanggung jawab kan beliau ini sebetulnya. Nah, bahwa infrastrukturnya ada dan kemudian juga niatnya ada dari sementara pihak dari Pak Jokowi, dari Pak Muldoko sendiri. Tapi kenapa tidak tereksekusi dengan baik? Apa ini kendalanya? Ini masalah manajemen Mas, menurut saya sih. Masalah manajemen juga. Jadi harus kita akui manajemen kita kalau sudah antar sektoral gitu sudah mesti terhambat gitu ya. Ini masih ada silo-silo juga ini. Ya, harusnya diatasi dengan mudah karena kan itu satu halaman tuh. Halaman Seknek di situ, KSP di situ gitu ya. Kantor presiden di situ, istana presiden di situ. Jadi menurut saya tidak sulit untuk dikoordinasikan asal ada kemauan. Nah, ini sebagai contoh begini. Omnibus Law Cipta Kerja, barang ini kan bagus ini. Iya. Barang ini sangat bagus itu. Tapi pada saat tidak komunikasi dengan baik, komoditas ini akhirnya kan tercerai-berai seperti sekarang ini. Contohnya masalah halaman misalkan. Dari DPR diserahkan ke pemerintah 812 halaman. Kemudian pemerintah tiba-tiba jadi 1000 sekian halaman. Sebetulnya bisa dikomunikasikan dengan mudah kalau tidak keburu diendus oleh media. Harusnya kalau saya ini jadi tim komunikasi saya akan mengatakan bahwa ada perubahan karena ada format yang berubah, ukuran kertas berubah. Sampaikan dalam keterangan pers, nggak perlu. Makanya menurut saya bahwa strategi dalam komunikasi politik itu adalah pertahanan terbaik itu adalah menyerang. Kita mengisi ruang publik dulu sebelum diserang. Ini tidak terjadi. Saya nggak tahu nih kenapa. Jadi kita lihat saja di berbagai media televisi. Kalau ada undangan dari pihak pemerintah itu yang datang mewakili pemerintah tenaga ahli utama KSP gitu ya. Saya nggak tahu apakah mereka ini menjadi juru bicara istana sekarang ini gitu ya. Padahal kalau saya tahu ada nomenklaturnya itu kan ada juru bicara istana yang resmi kan. Resminya. Tapi nggak tahu nih. Makanya ini perlu ada informasi ke publik ini. Siapa yang berhak mewakili pemerintah atau suara istana yang didengar dengan. Iya. Kalau logikanya kan yang resminya tenaga ahli memberikan masukan. Nah, ini yang ngomong begitu ya. Makanya kita agak heran ini. Ada beberapa teman saya menjadi tenaga ahli utama di KSP, sering banget diundang di media karena dia kompeten gitu ya. Kemudian dia menjelaskan, tapi kan publik akan melihat lah, ini juru bicaranya kemana gitu loh. Nah, kalaupun ada perubahan strategi komunikasi publik dari istana, komunikasikan juga gitu. Jadi akhirnya kita bertanya-tanya nih, kemana juru bicara presiden? Ya gitu. Jadi justru itu. Ini agak menjadi silang sengkarut, Mas Andre. Kelemahan mendasar dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang adalah di komunikasi. Sangat buruk karena selama ini berpusat pada Pak Jokowi sendiri gitu ya. Pada saat Pak Jokowi tidak harus mengcounter gitu, ya itu udah kita sudah nih. Ya Pak Jokowi mengcounter karena situasinya mungkin sudah begitu buruknya ya. Konstelasi harusnya dalam hal konstelasi politik seperti ini, Mas, statement presiden itu harus yang terakhir gitu, karena tidak bisa direvisi. Ucapan presiden itu kan sudah politis banget itu, tingkat tinggi ini, nggak ada yang bisa merevisi. Udah paling top lah. Paling top lah. Kalau seorang jubir yang salah, mungkin di Mensesnek bisa mengcounter atau KSP bisa mengcounter. Tapi kalau presiden yang salah, ini akan repot gitu. Jadi menurut saya perlu secara serius pemerintah dalam hal ini Pak Jokowi membenahi
tim komunikasi publiknya. Ini penting banget Mas, karena ini bukan hanya kita yang membicarakan Mas, ini menjadi keluhan hampir semua orang ini. Kemana ini, gitu loh, juru bicara istana, kemana tim komunikasi publik istana. Nah, yang terjadi Mas, ini yang lucu ini. Begitu banyak serangan masif tentang Omnibus Law, tentang apapun gitu ya. Ada beberapa kelompok yang menunggangi itu, yang mengcounter, yang membela pemerintah justru kan orang-orang partikelir ini seperti kita-kita ini kan. Civil society. Civil society. Jadi harusnya kan ini kan menjadi porsi dari istana untuk mengcounter itu secara masif itu. Maksudnya kalau kita ambil satu kasus yang sempit aja dulu ya, kasus Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Ini seyogianya bagaimana sebaiknya kalau itu suatu proyek publik, artinya memang untuk kepentingan rakyat banyak, kenapa nggak dibuka dari awal aja waktu pemerintah menyampaikan RUU-nya itu sudah disampaikan begini loh formatnya dalam bentuk PDF, upload aja di kementerian yang terkait, Kemenkominfo atau Kemenkumham, ini versi pemerintah yang diserahkan pada DPR. Gini Mas, ini ada beberapa sistem pembuatan perundang-undangan ya. Ini kalau menurut secara prosedural itu kan digodok di Kemenkumham gitu, dengan mengambil masukan dari banyak orang gitu. Kita nggak tahu siapa yang diundang gitu ya. Nah, waktu itu sekali lagi ini pemerintah juga tidak mengkomunikasikan ini. Tidak mengkomunikasikan sampai sejauh mana ini. Kemudian setelah itu selesai kan diserahkan ke DPR. Nah, sebenarnya bulannya kan ke DPR juga. DPR sama. Betul, sampai sini dulu nih. Jadi ada ini inisiatif datang dari pemerintah nih, Undang-Undang Cipta Kerja. Kan pemerintah membuat rancangan undang-undang RUU yang harus dibahas. Nah, RUU versi pemerintah ini berapa halaman, isinya seperti apa, itu kan terbuka sebetulnya. Informasi terbuka. Kan kita bilang bahwa tim komunikasinya buruk. Nah, makanya ini sebaiknya kan kita sarankan itu aja diupload dulu, jelas. Nah, Mas, saya kira nggak gitu Mas. Nggak boleh. Ini sudah terjadi. Sudah terjadi. Kita bicara next RUU yang berikutnya begitu ya. Tapi kalau kita bicara ini barang yang sudah jadi undang-undang Cipta Kerja itu harus seperti apa? Itu mungkin lebih relevan ya. Karena kalau kita turut ke belakang lagi ya, nanti kita nggak selesai. Tapi yang jelas ini yang sudah jadi aja Mas, pemerintah juga gelagapan memberikan informasi. Kalau saya jadi Pak Jokowi Mas, saya akan memerintahkan timnya untuk membedah undang-undang yang sudah disahkan ini. Ya, kita adakan seminar umum gitu ya. Poin-poin mana yang dikritisi. Ya kita buka saja. Betul. Kita kan sekarang ini bolanya era keterbukaan kan. Dari DPR udah diketok palu. Jadi sudah diberikan kepada pemerintah lagi kan? Kasih waktu 30 hari nih sebelum dieksekusi atau diaplikasikan. Nah, itu buka aja apa yang diberikan gitu. Nah, maksudnya kan? Itu yang tadi saya bilang, harusnya sekarang ini kalau kita bicara Undang-Undang Cipta Kerja yang Mas tadi sampaikan, harusnya ini bolanya di pemerintah. Pemerintah dalam ini Sesnek, ini kan masih domainnya Sesnek nih. Oh, Sesnek ya. Itu harusnya berinisiatif membuka seminar publik membedah begini ya. Isinya yang disampaikan itu di-upload gitu loh. Jadi publik bisa mengakses satu sumber yang punya otoritas gitu ya. Sekarang sudah dimasukkan Mas ke agenda ini. Nah, nanti kan habis itu kan setelah tanda tangan diserahkan ke Kemenkumham untuk diundangkan ya, diadministrasikan. Nah, sebetulnya menurut saya Mas, bukan hanya itu, satu naskah PDF-nya mungkin bisa diakses gitu ya. Ini sudah diakses Mas. Udah bisa. Tapi yang halamannya kan nambah tadi. Nggak ada masalah. Pertanyaannya harusnya nambah halaman kan harus dikomunikasikan dulu. Kenapa nambah? Gitu kan. Jadi jangan tiba-tiba dari 812 menjadi sekian tanpa penjelasan. Ini kan sudah terlanjur menjadi polemik gitu kan. Kenapa nggak keterangan pers aja dulu bahwa kita mau upload jumlahnya dari sekian menjadi sekian, sampaikan dulu. Gitu. Ini yang tidak dilakukan. Jadi kembali lagi bahwa ada tim komunikasi presiden ini harus dibenahi Mas ya. Kalau saran saya tadi Mas Diri bilang sarannya apa? Sekarang ini sebelum ditandatangan ini masih waktu 30 hari ini. Kalau saya jadi saya akan buka dulu ke publik ya. Selain dokumennya bisa diakses, kita dibedah aja langsung. Ya, mengundang beberapa tokoh yang sekarang webinar sajalah. Kita dalam era pandemi seperti ini ya. Kita bedah, kan banyak juga tokoh-tokoh ahli-ahli yang setuju juga kan? Nah, dari pengusaha juga banyak yang setuju. Dari serikat pekerja juga banyak yang setuju nih. Itu lebih sehat ya. Ya, itu kita debat terbuka atau seperti itulah ya. Nah, ini sebetulnya bisa dilakukan untuk apa Mas? Untuk memberikan masukan kepada pemerintah untuk membuat peraturan turunannya. Setelah ini, setelah diundangkan,
masih ada PR lagi kan Mas? Ya, betul. Membuat Kayak peraturan juklaknya lah turunannya, gitu ya kepresnya, PP-nya lah, Iya, permennya. Ini harus mengadopsi sebanyak mungkin masukan-masukan. Betul. Ini. Iya, sahabat. Tapi Mas, yang penting itu Mas, setiap tahapan itu seharusnya dikomunikasikan ke publik gitu loh. Biar tidak menimbulkan pertanyaan gitu loh. Karena memang dalam riset manajemen juga disampaikan berapa kali bahwa satu proyek atau strategi yang bagus itu kegagalannya lebih dari 50%, bahkan sampai 70% kabarnya itu adalah kegagalan komunikasi, bukan dari inisiatif proyek itu yang cemerlang, yang begitu hebatnya, tapi gagal secara konyol lantaran komunikasinya yang buruk, entah internal organisasi maupun komunikasi ke eksternal publik, sehingga feedbacknya menjadi negatif. Nah, kiranya ini bisa menjadi pelajaran buat semuanya, dan pemerintah khususnya dan juga parlemen bisa memperbaiki bagaimana strategi dan implementasi komunikasi publiknya. Karena ini urusan publik. Demikian sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News berikutnya. Indonesia komunikatif.